Oke, halo semua, dimanapun kalian berada. Tidak terasa tahun 2023 sudah berlalu sepenuhnya. Dan kini kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Yang lalu biarlah berlalu, dan semoga di tahun yang baru ini kita bisa mendapat banyak hal baru yang baik dan positif. Di video ini aku akan coba bahas rekomendasi anime di Winter Season 2024. Dan langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada Solo Leveling. Ku yakin hampir dari kalian semua pasti sudah mengetahui tentang series dengan judul Solo Leveling ini, karena manhwa atau komiknya sendiri memang sudah benar-benar populer. Singkatnya, Solo Leveling ini memiliki konsep cerita tentang MC yang from zero to hero. Dari yang tadinya lemah atau cupu, kemudian secara bertahap berubah menjadi kuat dan keren. Anime ini juga akan mempunyai banyak battle scene yang mantap dan dijamin akan memuaskan. Karena studio yang mengadaptasinya adalah studio A1 Pictures, yaitu salah satu studio yang sudah cukup berhasil menghadirkan visual yang bagus di banyak anime, seperti Sword Art Online, Blue Exorcise, atau 86. Jadi untuk kalian para pecinta anime action, anime Solo Leveling ini benar-benar layak untuk dinantikan. Kedua, Classroom of the Elite Season 3. Setelah season 2-nya tayang kemarin dan menghadirkan ending yang cukup epic, kali ini Classroom of the Elite kembali dengan season 3-nya. Untuk kalian yang belum tahu, singkatnya anime ini menceritakan tentang suatu sekolah dengan sistem kelas ranking yang khusus, atau sebuah kelas elit. Setelah naik ke kelas 2 dan berpindah ke kelas C, di season 3-nya kali ini akan menceritakan tentang Ayano Koji dan kawan-kawannya yang melakukan tes khusus berupa camping campuran di sebuah hutan. Dan di sini dia juga akan menghadapi saingan baru dari kelas lain. Untuk studio yang menggarapnya sendiri masih sama dengan 2 season sebelumnya, yaitu Studio Let's. Mari kita semua nantikan alat baru seperti apa yang akan Ayano Koji dapat. Ketiga, Tsukimichi Season 2. Setelah 2 tahun lebih berlalu, anime Tsukimichi Moonlight Fantasy akhirnya resmi mendapatkan season keduanya. Bagi kalian yang belum tahu, anime ini merupakan anime isekai yang kurang lebih 11-12 jika dibandingkan dengan Tensura, yang mana sama-sama mempunyai karakter utama yang OP, punya banyak rekan dari monster yang beragam, dan kemudian mereka juga membangun desa. Benar-benar Tensura habis. Anime ini memang cukup menarik di season 1-nya karena menghadirkan beberapa battle yang cukup bagus dan adventure yang seru. Di season 2-nya kali ini akan menceritakan kembali perjalanan si MC yaitu Makoto dan juga kawan-kawannya. Namun di season 2-nya anime ini berpindah studio dari studio C2C ke studio GC Staff, yaitu studio yang mengadaptasi Danmachi dan Toaru series. Semoga saja akan lebih banyak hal menarik di season 2-nya kali ini. Keempat, Muscle Season 2. Di dunia di mana semua orang bisa menggunakan sihir dan sihir adalah segalanya, ada satu pemuda yang tidak bisa menggunakan sihir sama sekali, yaitu Mash, yang mana merupakan MC dari anime ini. Secara premis cerita mungkin bisa dibilang mirip dengan Boku no Hero atau Black Clover. Namun yang cukup unik bagiku adalah bagaimana sang autor memberikan plot armor kepada si MC. Bukannya diberikan kekuatan sihir misterius entah dari mana, tapi si Mas ini diberkati dengan fisik atau otot yang benar-benar kuat bukan main. Jadi magic dilawan dengan otot. Anime ini juga punya visual yang benar-benar keren di setiap battle-nya. Selain itu, komedinya juga cukup menghibur. Di season 2-nya kali ini akan menceritakan tentang Mas yang dihukum oleh pihak sekolah sihir karena sudah ketahuan tidak bisa menggunakan sihir. Lantas bagaimana Mas akan mengatasinya? Mari kita saksikan di season 2-nya kali ini. Kelima, Chained Soldier. Menjadi budak adalah jalan ninjaku. Kalimat yang mungkin tepat menggambarkan anime ini. Ini dia Mato Seihei no Slave atau Chained Soldier. Seperti yang kusebutkan tadi, karakter utama di anime ini mendapatkan kekuatan untuk bisa menjadi raksasa setelah diperbudak oleh seorang perempuan bernama Kyouka, yang mana Kyouka ini merupakan salah satu dari pasukan pembasmi iblis. Jadi singkat cerita, si Kyouka ini punya semacam skill untuk menjadikan siapapun sebagai budaknya, baik iblis maupun manusia. Aku sudah coba nonton episode 1-nya, dan ada beberapa hal yang unik dari anime ini. Seperti premis cerita tentang MC-nya yang menjadi budak. Lalu yang bisa menggunakan kekuatan atau skill di anime ini juga hanyalah para karakter perempuannya.
Lalu desain dari para female karakter di anime ini juga benar-benar sangat menarik dan waifuable. Jadi untuk kalian para pecinta waifu bisa coba mampir ke anime ini. Keenam, Dungeon Meshi. Sesuai dengan judulnya, anime ini mempunyai latar tempat di sebuah dungeon, yaitu semacam labirin yang biasanya dipenuhi oleh monster dan magic item tertentu. Diceritakan bahwa MC dan kawan-kawan partinya masuk ke dalam dungeon untuk menyelamatkan saudara perempuan dari MC. Namun tentu saja banyak monster yang menghadang mereka di dalam dungeon tersebut. Dan mereka memilih untuk memakan dan memasak monster-monster yang ada untuk mengisi perut mereka. Jadi memakan atau dimakan. Dan bisa kubilang ini termasuk salah satu anime yang bikin lapar. Kalau kalian suka dengan isekai mappa atau isekai shokudo, kalian pasti akan suka dengan Dungeon Meshi ini. Animenya sendiri digarap oleh Studio Trigger, yaitu studio yang sama yang menggarap anime Cyberpunk. Jadi untuk urusan visual sudah pasti bagus. Dan anime ini juga akan memiliki 24 episode. Ketujuh, Yubisaki to Renren. Menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Yuki, yang mana dia merupakan seorang penderita tunarungu atau mengalami gangguan pendengaran, sehingga membuatnya tidak bisa bicara layaknya orang normal. Bisa dibilang anime ini mempunyai premis cerita yang mirip seperti anime movie Koe no Kadachi. Namun anime ini memiliki nuansa yang lebih santai dan fun. Aku sudah coba nonton episode satunya, dan ternyata anime ini memiliki visual dan musik yang bagus. Dan tidak hanya santai, namun entah kenapa suasana yang dihadirkan di anime ini juga tenteram dan menenangkan. Ada hal kecil yang menurutku benar-benar bagus di awal episode satunya, yaitu saat kita didengarkan oleh suara yang berdenging, dan itu merupakan suara yang didengar dari perspektif Yuki. Selain itu, walaupun Yuki ini memang tidak bisa bicara secara langsung, namun kita didengarkan dengan suara hati Yuki, dan kita bisa tahu betapa ekspresifnya Yuki ini. Dan gue yakin kalau anime ini akan jadi anime yang bagus dan wholesome. Kedelapan, Majo to Yaju. Secara konsep, anime ini menceritakan tentang dunia supranatural, yaitu dunia di mana terdapat magic, para penyihir, dan juga iblis. Dan ceritanya berfokus pada dua orang karakter, yaitu Ashaf yang merupakan seorang penyihir dan Gidao yang merupakan seorang iblis. Jadi singkat cerita, mereka berdua melakukan perjalanan untuk mencari seorang penyihir yang telah menaruh kutukan pada Gidao. Kutukan tersebut membuatnya tidak bisa menggunakan tubuh aslinya seperti sedia kala. Setelah coba nonton episode satunya, ada beberapa hal yang menurutku bagus dari anime ini, seperti tentang MC-nya yang ambisius dalam mencapai tujuannya. Nuansa mistis yang dihadirkan juga sudah terasa pas sekali. Selain itu, tragedi dan aksi yang ada di episode awalnya ini menurutku sudah cukup seru. Anime ini juga mempunyai visual yang cukup bagus dan bisa untuk dinikmati. Kesembilan, Urusei Yatsura Season 2. Kalau kalian suka dengan anime yang ceritanya absurd, maka anime ini sangat tepat sekali. Menceritakan tentang seorang bocah laki-laki sableng bernama Ataru yang suatu hari dipilih secara random untuk melakukan duel dengan gadis alien bernama Lam. Pada akhirnya Ataru berhasil memenangkan duel tersebut dan Lam pun jatuh cinta padanya. Dan mulai dari sini akan makin banyak sekali hal random yang terjadi ke depannya. Sebenarnya season 1 dari anime ini baru saja aku tonton beberapa hari yang lalu, dan banyak sekali hal yang benar-benar bagus dari anime ini. Mulai dari komedinya yang selalu menghibur, para karakternya yang beragam tingkah, juga visualnya yang colorful dan asik. Ada satu hal dari bagian visualnya yang menurutku sangat bagus, yaitu bagian dimana background karakter dengan garis-garis, yang mana biasanya hanya berupa garis abu-abu. Namun di sini benar-benar dibuat colorful. Anime ini sebenarnya merupakan remake dari anime dengan judul yang sama dari tahun 1980-an. Namun harus kuakui ini adalah anime remake yang sangat bagus. Itu dia rekomendasi beberapa anime dariku yang tayang di Winter Season 2024. Jika ada anime yang mungkin memang tidak disebutkan tadi, kemungkinan karena dua hal, yaitu tidak tahu tentang animenya atau tidak tertarik dengan animenya. Semoga kedepannya makin banyak anime yang bagus dan berkesan. Dan yang paling penting tentunya adalah kita menikmati saat menontonnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan mendengarkan. Kali ini sampai di sini. Segitu aja dan sampai jumpa.